Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Faruk. Saya dari kelas 10 BB2 ingin mempersembahkan sebuah video tentang sejarah perkembangan media audio visual. Apa itu media audio visual? Menurut KBBI, media adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya, audio bisa kita artikan sebagai sesuatu yang dapat didengar oleh indera pendengaran. Sedangkan visual adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata atau indera penglihatan kita. Jadi, kesimpulannya, media audio visual bisa kita artikan sebagai suatu alat atau sarana yang dapat didengar dan dilihat. Pemahaman mengenai audio dirangkum dari materi Hartanto 1994. Beberapa yang hal dapat dipelajari mengenai suara bisa dijabarkan seperti penjelasan berikut. 1. Gelombang suara. Seperti yang kita ketahui, suara sudah menjadi komunikasi sejak dulu. Suara timbul akibat adanya getaran. Jika benda dipukul, digores, atau ditekuk secara berulang, maka partikel udara sekitar benda tersebut akan bergerak pula, sehingga mengakibatkan dimampatkan dan direnggangkan secara bergantian. Alhasil akan menghasilkan suara. Gelombang ini akan merambat melalui udara hingga ke telinga kita, lalu menggetarkan gendang telinga. Getaran ini diteruskan ke otak hingga diterjemahkan sebagai suara. 2. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus setiap getaran yang lengkap dalam setiap detik. Frekuensi akan menentukan tinggi rendahnya nada yang kita dengar. Dalam dunia broadcasting dan film, keberadaan suara sangat penting. Seorang sound designer sering mengolah frekuensi rendah tinggi nada tersebut untuk memberikan kesan yang dramatis terhadap penonton atau pendengar. Yang ketiga, amplitudo. Untuk bisa bergetar, benda harus berubah dari posisi awalnya untuk melakukan simpangan. Simpangan inilah yang disebut amplitudo. Besar kecilnya amplitudo ini akan menentukan besar kecilnya perempatan dan perenggangan udara. Hal ini akan menentukan pula keras pelannya suara yang masuk ke dalam telinga kita. Yang keempat, kecepatan suara. Frekuensi dan amplitudo komponen fisik yang sangat penting pada suara. Satu lagi komponen yang perlu diperhatikan adalah kecepatan. Semakin tebal dan semakin elastis mediumnya, akan semakin lambat molekul dapat menyebarkan bunyi. Bunyi merambat tergantung pada temperatur udara dan tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Yang kelima, gangguan suara. Pada semua jenis komunikasi manusia, baik itu pembicaraan, penyiaran, rekaman, sering terjadi gangguan. Jika gangguan ini terjadi, maka mengakibatkan kualitas penyampaian pesan baik dalam penyiaran maupun audio film akan terganggu. Gangguan ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Yang keenam, lingkungan suara. Lingkungan suara sangat berperan dalam produksi di dunia broadcasting dan film. Lingkungan di mana suara terdengar secara langsung akan mempengaruhi kualitas suara yang kita dengar atau yang kita rekam. Perilaku suara terhadap lingkungan disebut akustik. Visual. Secara harfiah, visual berarti ketahanan daya penglihatan, merupakan fenomena optik dari mata manusia dan simulan otak. Penjelasan dari hal tersebut adalah saat cahaya mengenai retina mata, kemudian pesan dari retina dikirimkan ke otak dan diterjemahkan sebagai sebuah gambar. Dari proses tersebut, saat mata menerima gambar dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang cepat, mengakibatkan penumpukan gambar di otak sehingga menciptakan ilusi optik yang menjadi dasar dari film. Perkembangan media. Media berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap informasi. Seiring berjalannya waktu, media berkembang dari bentuk primitif hingga menjadi bentuk yang dinamis. Dari cipta rasa karya, manusia didukung teknologi yang semakin maju. Seperti yang disampaikan Saifuddin, mengatakan bahwa media terbagi menjadi 4 periode besar. 1 lisan, 2 tulisan, 3 percetakan, 4 teknologi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.